Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya bro ya. Baik bro, jadi di video kali ini saya mau tes amplifier mini kelas D TPA 3118. Nah jadi amplifier ini mono tapi sistemnya BTL ya, kelas D mono BTL. Nah ini nanti mau saya tes apakah amplifier mini ini mampu menguatkan di semua frekuensi. Maksudnya apakah kelas D mini TPA 3118 ini mampu menguatkan dari frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz gitu ya bro ya. Nah kalau dia mampu menguatkan dari frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz, berarti amplifier ini bisa dikatakan lumayan bagus ya gitu ya bro ya. Jadi ini amplifier mini kelas D TPA 3118 dengan sistem BTL mono. Nah kalau di dataset yang dijual di toko online ini sekitar 60 wattan ya, cuman nggak tahu apakah benar-benar 60 watt atau enggak. Tapi di sini nanti saya hanya ingin tes kemampuan amplifier ini mampu menguatkan di frekuensi 20 sampai 20 kHz atau enggak gitu ya bro. Nah ini saya menggunakan tegangan 20 volt DC ya. Kalian bisa lihat ini 20 volt DC dan ini tang ampernya. Jadi ini nanti tang ampernya nggak mampu membaca ampere di semua frekuensi ya. Ini hanya mampu membaca frekuensi di sekitar 50 sampai 100 Hz aja, karena dia nggak support di frekuensi tinggi untuk membaca arus ampere AC nya bro. Nah itu osiloskopnya ya bro ya. Nah yang kuning itu audio input, yang biru itu audio output positif, yang ungu itu audio output yang negatif. Jadi nanti kalau yang positif keluar 5 volt sebelum klip misalnya, maka yang ungu juga 5 volt karena ini BTL. Jadi tinggal dikali 2 gitu ya bro ya. Misalnya yang biru 5 volt, yang ungu 5 volt, 5 volt tambah 5 volt 10 volt. Dan tinggal kita lihat ampernya gitu ya bro ya. Ini nanti kita injek dari frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Untuk audio inputnya saya coba di 1 volt ya, 1 volt RMS sinus. Nah ini tapi ada sedikit kekurangannya bro. Ini sinus output, sinus positif dan negatifnya terjadi peradangan ya atau nggak tahu ini kok bisa output positif dan negatifnya dia agak gemuk gitu ya bro. Harusnya dia kurus seperti inputnya nih, tapi nggak masalah ya, itu agak gemuk ya, agak membesar gitulah. Entah dari apa memang karakteristiknya kayak gini atau enggak, saya juga nggak ngerti. Oke sekarang kita coba di frekuensi 20 Hz 20 Hz ya lor ya. Nah ini itu 20 Hz. Nanti frekuensinya di sini, biru output positif, ungu output negatif. Kita coba sebelum klip yang 20 Hz ya lor. Yang 20 Hz ini pasanya agak bergeser ya, sedikit sekali agak bergeser. 20 Hz dia keluar sebelum klip keluar 6 volt, 6 volt tambah 6 volt 12 volt AC, ampernya 2,5 ampere ya. Jadi sekitar 12 voltan, 12 volt 2,5 ampere ya di 20 Hz. Pasanya agak sedikit geser ya. Sekarang kita coba yang 40 Hz lor. Kita coba yang 40 Hz. Nah, itu 40 Hz. Kita coba yang 40 Hz. 40 Hz ini juga agak geser sedikit pasanya, nggak masalah. Apakah penguatannya bisa sama rata gitu ya bro? 6,3 sama 6 volt, 12,3 volt, ampernya 2,8 ampere. Masih sama ya, masih sekitar 12,3 volt 2,8 ampere ya. Kita coba 100 Hz lur. Nah itu 100 Hz ya, 100 Hz. Pasanya yang 100 Hz bagus ya, sejajar.
6,2 sama 6 volt, 12 volt VAC, 2,8 ampere. Masih sama ya, konsisten sama. Sekarang kita coba yang 200 Hz. Itu 200 Hz. Ini frekuensi ketipung biasanya, bebas ketipung. Nah, ini fasenya juga lumayan bagus, sejajar. 6,3 sama 6 volt, masih sama ya, sekitar 12,3 VAC di beban 4 ohm. Ini saya coba 4 ohm ya, belum saya jelasin tadi. Outputnya sekitar konsisten ya, dari 20 Hz sampai 200 Hz, 12,3 VAC, sekitar 2,5 amperan lah ya, 2,8 ampere segitu. Kita coba 500 Hz. 500 Hz segini aja kali ya, 500 Hz tidak apa-apa. Pasnya juga sejajar yang tadi. Hz 6,3 sama 6, 12,3 volt lah ya, 12,3 volt VAC sebelum klip di beban 4 ohm. Masih sama, masih konsisten. 1 kHz. Ini yang 1 kHz ya lor. 1 kHz berapa? 1 kHz pasnya masih sangat bagus, sejajar. 6,3 sama 6 volt ya, 12,3 VAC sebelum klip di beban 4 ohm, masih sama. Sekarang 5 kHz. Semoga gak jeblok lur di frekuensi tinggi, diinjek di frekuensi tinggi, semoga gak jeblok. Harusnya sih enggak ya. Nah di 5 kHz ini frekuensinya agak sedikit bergeser ya, bergeser ke kanan, nggak masalah, sedikit sekali gesernya. 6,3 sama 6 volt, 12,3 VAC masih sama, 10 kHz. Ini outputnya konsisten ya, sama rata ya lur ya, sangat lumayan bagus lah ya driver sekecil ini. Nah yang 10 kHz ini pasnya geser ke kanan ya, agak geser sedikit, lumayan geser lah ya, sangat terlihat jelas. Mulai 10 kHz pasnya geser ya. Nah 5 sekitar 11 voltan lah ya. Nah 10 kHz dia mulai penurunan sebelum klip, dari 12,3 turun menjadi 11 VAC sebelum klip di beban 4 ohm. Turunnya 1 voltan lah ya, nggak terlalu banyak, masih maklum lah ya bro ya. Sekarang 20 kHz pasnya juga geser ya, terlihat jelas tadi. Nah ini yang 20 kHz mulai muncul gergaji atau riak. Nah yang 20 kHz langsung geser ya, jelas sekali pasnya, tapi nggak masalah, gesernya nggak terlalu parah sih. Nah ini 5,5 sebelum klip, nah, sekitar 5 volt, 10 volt lah ya. Yang 20 kHz 10 volt VAC sebelum klip di beban 4 ohm, pasnya juga geser. Ini mengalami penurunan 2 volt dari 12,3 yang 20 kHz turun menjadi 10 VAC, 10 volt VAC sebelum klip di beban 4 ohm. Penurunannya mulai dari 10 kHz sampai 20 kHz dan terjadi pergeseran pas di 10 kHz ke 20 kHz seperti apa ya. Ya sedikit sekali lah penurunannya, gak terlalu signifikan lah, masih bisa dikatakan rata ya, penguatannya sama rata dari frekuensi 20 sampai 20 kHz, walaupun nggak rata banget, tapi ya masih maklum lah, wajar lah itu ya. Driver sekecil ini masih bisa menguatkan di frekuensi 20 sampai 20 kHz, lumayan bagus lah menurut saya. Cuman itu tadi output positif dan negatifnya terjadi peradangan atau menggemuk dari frekuensi bawah sampai atas sama aja. Harusnya tuh langsing kayak gini ya, tapi ini agak membesar. Mungkin karakteristiknya memang kayak gitu atau gimana, saya nggak ngerti. Nah untuk
cek soundnya nanti saya upload di akun IG aja ya bro ya, akun Instagram, nama Instagramnya ya sama seperti channel ini, biar nggak kena copyright atau nggak kena CR ya. Kalau saya upload di sini nanti pakai musik-musik yang sembarangan kena copyright loh. Nah jadi seperti itu ya bro ya, untuk driver TPA kelas D TPA 3118 ini menurut saya ya lumayan bagus lah, walaupun nggak bagus-bagus amat ya. Untuk untuk rumahan atau kameran sih menurut saya lumayan oke lah ya bro ya. Oke, jadi seperti itu aja ya bro ya untuk pengecekan atau pengetesan penguatan kelas D TPA 3118 ini. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.